pasti akan terlambat untuk bisa melakukan supporting dengan posisinya seperti sekarang. Kita lihat sedikit memiliki dominasi dalam penguasaan bola. PSIS Semarang, Aziz Denibi crossing di dalam kotak penalti dan Ningge di kesempatan pertama, namun penyelesaian yang masih belum tepat pada sasaran. Ya, kembali sebuah peluang diperoleh PSIS Semarang walaupun kita lihat bola masih jauh. Namun satu hal yang perlu masih Persib Bandung, sebuah umpan panjang dikirimkan, masih dapat dihalau. Dua lapangan tengah dimenangkan oleh Haryono. Dan Gilang Angga kirimkan sebuah dan kini Gonzales, tampaknya sebuah dorongan terlebih dahulu dalam pengamatan wasit dilakukan oleh Gonzales kepada Leke. Ya, ada pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Gonzales. ya, Gonzales ini merupakan pemain yang sangat cerdik. Ketika dia mendapatkan pressure dari pemain-pemain belakang lawan, kadang-kadang dia agak sedikit nakal. Kita saksikan sebuah dorongan siku tadi oleh Haris Salisbury. Kini tampaknya tidak ada pilihan bagi wasit Yandri untuk mengeluarkan kartu kuning pertama pada partai ini. Ya, saya kira tepat jika wasit Yandri memberikan kartu kuning terhadap Haris Salisbury. Kita lihat bagaimana tadi aksi dari Hari yang memotong pergerakan pemain dari PSIS. Berusaha untuk menyusun serangan. Dan James Debah membuka gol bagi PKT sebelum akhirnya disamakan oleh Keith Jerome Gams atau Kayamba di menit 59 untuk hasil akhir 1-1 dari Stadion Jakabaring. Terlepas dari penguasaan bola dari Lorenzo Cabanyas dan hampir saja terlepas dari pelukan penjaga clearance tadi oleh Leke. Kembali Nyeknyobe. Oh, iya. Dan tampaknya sebuah kaitan tadi menyebabkan Hendro Siswanto terjatuh dari Lorenzo Cabanyas. Injakan terhadap kaki dari Hendro Siswanto tampaknya tadi. Iya, kita lihat bagaimana kaki kiri. Walaupun begitu banyak anggapan untuk mengganti sang pelatih. Onambele sebuah crossing ataupun sebuah tembakan langsung yang tampaknya cukup keras. Namun masih ada Tema Mursadat, cukup sigap tadi. Ya, saya kira usaha yang cukup baik dari Onambele. Dia praktis melakukan tendangan spekulasi dan berharap bola itu rebound kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain. Tadi kita lihat juga belum ada pergerakan-pergerakan yang lebih impresif yang diperlihatkan oleh Hilton Moreira juga. Sebuah tarikan tadi oleh Hendro Siswanto kepada Lorenzo Cabanyas. Nonton berdua pada sebuah pelanggaran, mendapatkan sedikit peringatan dari oleh wasit Yandri. Kita saksikan duel antara kedua pemain. Dan dalam beberapa sequel tadi terlihat bagaimana Cabanyas sudah Jarum Indonesia Super League tentunya hanya melalui kemenangan dan poin penuh pada setiap partai yang mereka mainkan. Pelanggaran tadi George Nyeknyobe pada Antonio Teles. Sementara PSIS juga memiliki kepentingan untuk bisa meraih poin penuh terutama pada partai kandang mereka, di mana saat ini mereka berada dua posisi kemenangan. Dan situasi yang terjadi saat ini memang sepertinya diinginkan betul oleh Bambang Nurdiansah, sehingga mereka dengan permainan yang lambat bisa mengontrol permainan. Sebuah tarikan tadi oleh Idrus kepada Christian Gonzales. Menghasilkan tendangan bebas, tentunya juga masih segar dalam ingatan bagaimana gol penentu dari Christian Gonzales yang Gonzales ini merupakan pemain yang sangat cerdik, sangat berpengalaman, memanfaatkan betul setiap celah maupun kesalahan lawan, dan ini juga menjadi keuntungan itu bagi Persib. Lorenzo Cabanyas langsung kirimkan sebuah tembakan langsung membentur pagar pemain Haryono. Kembali sebuah ambisi yang akhirnya dan dapat dibaca oleh George Nyeknyobe. Kembali dapat dicuri oleh pemain-pemain PSIS. Kini Henry Susilo. Umpan di sana ada Antonio Teles dengan penguasaan bola di dalam kotak penalti gini. Namun masih ada Nova Arianto yang melakukan blocking tadi. Ya, sedetik saja terlambat tadi. Sebetulnya Nengke sudah menunggu di sana. Namun Teles
terlambat untuk mengirimkan umpan kepada Nengge yang sudah menunggu di sudut jauh. Andai saja itu terjadi, bukan tidak mungkin gol tercipta untuk PSIS. Kita seperti tadi diungkapkan bagaimana Bung Arya bahwa yang ditakutkan memang dari PSIS adalah serangan balik mereka. Dan ini terbukti diawali oleh serangan balik dari sisi kanan. Dimulai dari Harry tadi. Dan akhirnya Saya kira setidaknya harus ada sedikit perubahan dalam gaya permainan. Namun kini sebuah kesempatan bagi Persib Bandung 1-2 tadi antara Hilton dan juga Gonzales. Namun dapat diintersep oleh lini belakang Aziz Denibi. Kesempatan melalui counter attack. Onambele, masih Onambele, tembakan langsung sedikit ambisius, masih melebar dari gawang Tema Mursadat. iya, tampaknya Onambele harus membuat pilihan seperti tadi karena kita lihat terlalu jauh rekannya di depan, baik Nengge dan juga Teles yang tersudut di masing-masing lini kanan dan kiri sehingga Onambele terpaksa melepaskan tendangan langsung untuk sekaligus mencoba andai-andai bola itu bisa mengarah ke gawang dan membuat situasi sulit bagi Tema Zainal Arif, Bung Arya, karena kalah bersaing dengan pemain lain. Kembali kita saksikan Christian Gonzales dengan kemampuannya untuk mengundang sebuah situasi tendangan bebas bagi Persib Bandung. Betul, saya setuju Bung Arya bahwa Gonzales ini tidak memiliki speed, tapi dia cerdik. Ketika dia di cover, ketika dia di marking. Dan kini Hilton Moreira masih membentur pagar pemain namun dan tembakan langsung yang keras dari Haryono walaupun masih begitu jauh dari sasaran. Kembali Haryono kita lihat melakukan tendangan dari jarak jauh dan untuk kedua kalinya pula tendangan masih jauh dari sasaran. Iya, bahkan dia tidak melihat. Hendro Siswanto kepada Ningge. Antonio Teles kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Ada Aziz Denibi bebas dan sebuah penyelesaian yang masih belum sempurna dari seorang Aziz Denibi. Ya, kita lihat bagaimana lagi-lagi lini pertahanan Persib Pak terlihat begitu lengah. Tidak melihat ada Nibi bebas sekali. Padahal kita lihat di sana ada Maman dan juga pemain-pemain lainnya. Namun pergerakan dari para pemain. Masih Persib Bandung dengan kesempatan kini. Atep, Lorenzo Cabanyas mendekati kotak penalti dan sebuah bola lambung ataupun lob tadi maksudnya pada Christian Gonzales. Dapat dibaca. Aziz Denibi masih mencari rekannya. Kembali kirimkan sebuah bola panjang. Menjangkau Ningge namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Bienvenido. Lorenzo Cabanyas kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti dan bebas kini George Yekcobe. Christian Gonzales masih belum berhasil untuk menembus gawang dari PSIS Semarang. Sebuah kesempatan yang sangat baik tentunya. Kini melalui counter attack PSIS dihalau tadi oleh Haryono. Masih Aziz Denibi. Sebuah keeping bola yang cukup baik namun sebuah lompatan yang menghasilkan pelanggaran. Namun tampaknya wasit Yandri telah meniup peluit panjang tanda berakhir babak pertama. Dan masih tanpa gol dari Stadion Jatidiri, di mana saat ini tuan rumah PSIS Semarang dan Persib Bandung masih berbagi pada situasi yang sama. Christian Gonzales juga masih belum menghasilkan gol. Dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.